Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusmita Sari, NIM 19136017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ukur tanah. Yang pertama, kita masuk ke pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Tujuan pengukuran yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa, baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500 artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Selanjutnya itu alat ukur tanah. Yang pertama, klinometer, yaitu untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Berikut ini adalah gambar dari klinometer. Selanjutnya itu ada teodolit. Teodolit yang berfungsi untuk mengukur sudut baik horizontal maupun vertikal. Berikut ini adalah gambar dari alat ukur teodoloid. Selanjutnya itu ada meteran. Meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Berikut ini adalah gambar dari alat ukur meteran. Selanjutnya itu ada kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Berikut ini adalah gambar dari alat ukur kompas. Selanjutnya itu instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran atau surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika, geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronik yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Surveyor Roma disebut juga gramoliti karena menggunakan groma. Dalam pengukurannya, tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Selanjutnya yaitu transit atau teodoloid adalah instrumen yang digunakan untuk pengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit teodoloid untuk jenis instrumen ukur ini. Atas dasar fasilitasnya, teodoloid dibagi menjadi teodoloid vernier sederhana, teodoloid mikrometer, teodoloid optik atau glass art, dan teodoloid elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Teodolит modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Teodolит modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu, dan kelembapan ukuran teodolit ditentukan oleh periringan bawahnya. Sebagai contoh, 20 cm teodolit berarti diameter periringan bawahnya adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Berikut ini adalah gambar dari teodolit. Selanjutnya itu ada klasifikasi survei. Klasifikasi survei itu terbagi menjadi yang pertama yaitu akurasi. Akurasi yang diinginkan yaitu diantaranya itu planimetris dan geodetis. Yang kedua, metode penentuan posisi.
Metode penentuan posisi ini di dalamnya ada terrestris dan ekstraterrestris. Yang ketiga, instrumen. Dalam instrumen ini ada survei chain, traversi, tachymetry, survei penyipat datar atau leveling, planning tabling, dan triangulasi. Yang keempat itu ada tujuan. Dalam tujuan ini, di dalamnya ada rekayasa, pertahanan, geologi, geografi, tambang, arkeologi, rute. Yang kelima yaitu ada tempat. Dan di tempat ini ada tanah atau kadastral, hidrografi, bawah tanah, dan udara. Yang pertama yaitu survei atas dasar akurasi. Survei dasar atas akurasi itu terdiri menjadi dua. Yang pertama, survei planimetris, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi yang pertama, garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, oleh sebab itu garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan di titik lainnya. Yang B yaitu sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang C, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Bagian yang kedua adalah survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Bagian B yaitu survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terrestris dan ekstraterrestris. Metode terrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Selanjutnya itu ada survei atas dasar instrumen. Survei atas dasar instrumen yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linier atau jarak-jarak dengan alat meteran. Yang kedua yaitu survei traversi. Istilah traversi digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau sein, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodoloid. Yang bagian ketiga yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodoid berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa-lensa analitis. Selanjutnya itu ada survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu speed datar atau pass dan rambu. Yang bagian E ada plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting, klinometer atau alat ukur lereng. Bersama plane table ini digunakan untuk pengimplotan garis-garis kontur. Selanjutnya itu ada survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Selanjutnya itu ada survei atas dasar tujuan. Survei atas dasar tujuan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Yang bagian kedua yaitu survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan petugas kebijakan jalannya peperangan. Bagian yang ketiga yaitu survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Bagian yang keempat yaitu survei geografi. Survei ini dilakukan untuk menyediakan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Bagian yang kelima yaitu survei tambang. Survei ini diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Bagian yang keenam ada survei arkeologi.
Survei ini dilakukan untuk mengungkapkan relatif-relatif atau barang peninggalan, antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa bumi, longsor, atau bencana lainnya. Dan semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. Bagian yang ketujuh yaitu survei road. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu. Selanjutnya itu ada survei atas dasar tempat. Survei atas dasar tempat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak, dan asimutnya. Pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang kedua yaitu ada survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air, seperti sungai, danau, perairan, pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut. Bagian yang ketiga, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Bagian yang keempat yaitu ada survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera seperti gambar 9, seperti gambar yang di bawah ini merupakan pemotretan dari pesawat yang berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Selanjutnya kita masuk ke potensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional. Meliputi pengaturan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris, banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri pengetahuan. Pengetahuan itu khususnya trigonometri wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan kantor pada survei geodetis memerlukan pelatihan hitungan-hitungan khusus lanjut yang lebih baik. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pengukuran. Pada tahapan-tahapan pekerjaan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan melalui dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama yaitu bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Berikut ini merupakan gambar prinsip pertama pada pengukuran jarak. Sedangkan gambar di sampingnya ini merupakan gambar pengukuran jarak yang memerlukan prinsip utama. Selanjutnya itu sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid offset karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk goid. Umumnya pengukuran-pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembang nifo. Karena itu pengukuran-pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan ellipsoid referensi. Selanjutnya itu kita masuk pengertian pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedang pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi.
Selanjutnya yaitu pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama antara lain yang pertama yaitu ada pita ukur. Alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua adalah pegas ukur. Material utama terbuat dari plat baja. Yang ketiga, rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebal antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil milimeter sampai dengan skala terbesar, yaitu satuan meter. Selanjutnya itu ada takimetri. Pengukuran takimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Selanjutnya itu bearing dan asimut. Sudut-sudut yang terbentuk dan referensi pada meridian dinamakan bearing, atau dengan kata lain meridian adalah arah acuan yang darinya bearing ditentukan. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapat sebagai bearing lingkaran penuh atau asimut, bearing quadrantis atau reduced bearing, dan bearing grid dalam survei geodesi. Selanjutnya itu poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Dalam arti kamus Oxford pada tahun 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Dalam buku-buku teks tidak ada penulis yang mendefinisikan poligon secara khusus. Wong Seo Tijitro pada tahun 1908 menggunakan istilah poligon pada pembahasannya tentang penentuan koordinat titik-titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain. Pada sebagian buku teks, Cavill pada tahun 1995, Dougal pada tahun 1996, Smith et al. Pada tahun 1998, tidak ditemukan istilah poligon. Namun, materi yang serupa dengan penulis-penulis di atas ada dalam pembahasan tentang traversi. Dougal pada tahun 1996 menyatakan traversi berarti melintas, yang dalam konteks pengukuran berarti penentuan jarak dan arah garis-garis terangkai yang dibedakan menjadi traversi tertutup dan traversi terbuka. Selanjutnya itu ada peta situasi. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol yang akan dibuat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Yang kedua yaitu pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan dijelaskan pada modul ini adalah metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara takimetri. Yang ketiga yaitu pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian bagi titik-titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi. Yang keempat itu ada plotting.
Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung, meliputi yang pertama itu ada hitungan koordinat, poligon, yang berupa X dan Y. Yang kedua hitungan tinggi, dan yang ketiga adalah hitungan detail. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.